Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan satu buah kabar baik Bapak Ibu, kabar gembira terhadap polemik adanya penundaan pengangkatan CASN tahun anggaran 2024 itu. Sudah banyak yang speak up terkait dengan pengangkatan yang disegerakan rekan-rekan CASN tahun anggaran 2024 itu. Kali ini Bapak Ibu, yang akan speak up, yang akan bersuara adalah Ketua Komisi 2 DPR RI langsung, Bang Rifki. Pekan kemarin ketika rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dengan BKN dan juga Menpan RB, Ketua Umumnya Komisi 2 Bang Rifki ini sedang tidak ada di tempat karena sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Bapak Ibu. Sehingga rapat kemarin hanya dihadiri oleh Wakil Ketua dan juga anggota-anggota Komisi 2 yang lainnya. Mencoba untuk memahami situasinya dan kemudian memberikan statement beliau, dan ini sangat menyejukkan bagi teman-teman, terutama teman-teman dan Bapak Ibu CASN tahun 2024, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, kita akan dengar langsung saja Bapak Ibu bagaimana tanggapan dan apa nanti tindak lanjut dari Bang Rifki, Ketua Umum Komisi 2 DPR RI, yang akan dilakukan ketika beliau tiba di tanah air. Kita akan simak bersama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, terutama rekan-rekan calon pegawai negeri sipil dan calon P3K di seluruh Indonesia. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya memohon maaf karena dalam beberapa minggu terakhir saya melaksanakan ibadah di kota Mekah dan kota Madinah untuk melaksanakan umroh, dan karena itu pada saat rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB dan BKN, saya tidak berhadir di tempat itu. Setelah itu saya banyak sekali mendapatkan masukan, saran, kritik baik melalui akun media sosial saya maupun melalui WhatsApp saya, dan jujur saya tidak ada satupun yang saya respons karena saya menahan diri, karena saya tidak memahami konteks dan situasi pada saat keputusan itu diambil, dan khawatir jika saya kemudian menyampaikan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Kendati demikian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal setelah saya mencoba mempelajari situasi terakhir dan melakukan komunikasi informal dengan berbagai macam pejabat, baik menteri maupun pejabat setingkat menteri. Yang pertama, saya sangat memahami bahwa penataan CPNS dan P3K, termasuk di dalamnya migrasi dari honorer ke P3K, yang sesungguhnya ini merupakan PR besar kita hampir lebih dari 60 tahun Republik Indonesia merdeka, itu harus segera kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, penerimaan honorer dan nama-nama lain, sebutan lainnya itu sudah tidak diperkenankan per Desember tahun 2024. Kendati demikian, DPR dan pemerintah masih melakukan kebijakan afirmasi. Dan kebijakan afirmasi itu kenapa ditempuh? Karena kita masih memberikan kesempatan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, 546 provinsi, kabupaten, kota, untuk menghimpun data agar para honorernya bisa kita angkat sebagai P3K. Nah, karena itu kemudian pemerintah melalui Kemenpan RB dan BKN memerlukan waktu. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah Kemenpan RB itu adalah kementerian yang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pada hulunya, dan BKN memiliki kebijakan untuk mengeksekusi kebijakan kepegawaian pada hilirnya. Proses tengahnya ada di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Kerap kali di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, baik terkait dengan penerimaan CPNS maupun P3K, itu tidak semua taat pada jadwal yang sudah ditentukan. Itulah yang terjadi, kemudian disepakati bahwa jadwal pengangkatan serentaknya pada Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Kendati demikian, saya kira
berbagai macam demonstrasi, kritik, saran yang dilakukan oleh teman-teman terutama yang telah lulus CPNS dan P3K tahun 2024 yang lalu tidak menjadikan kami menutup mata dan telinga. Saya berterima kasih atas seluruh masukan ini. Saya kira ini baik untuk DPR, terlebih untuk pemerintah. Saya mendengar informasi pemerintah sekarang sedang melakukan berbagai koordinasi untuk melakukan pemetaan yang lebih baik, termasuk dengan pemerintah-pemerintah daerah terkait dengan kesanggupan mereka jika P3K itu segera kemudian dieksekusi terkait dengan bagaimana implementasi kepegawaian termasuk penggajian mereka semua. Saya meyakini pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki empati yang sangat besar kepada rakyat. Kita ingat kasus Sritex di kota Solo yang di PHK massal karena Sritex yang gulung tikar. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto cepat mengambil tindakan agar kemudian PHK massal itu tidak terjadi dan tidak berlarut-larut. Saya juga meyakini bahwa pemerintah sekarang sedang melakukan koordinasi-koordinasi untuk mendengar dan menyelesaikan persoalan itu. Mari kita beri waktu. Dan di tempat yang baik ini, di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana Rasulullah SAW berjuang dan mengakhiri hayatnya, saya doakan di bulan Ramadan ini segera ada formula yang terbaik untuk ini semua. Kita semua adalah satu persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Satu sakit, maka yang lain adalah sakit. Kita bagaikan satu tubuh yang utuh, di mana ketika ada organ tubuh yang sakit, maka organ tubuh yang lain akan merasa sakit. Semoga di bulan Ramadan ini segera akan ada formula terbaik dan insya Allah akan ada keputusan yang baik, adil dan bijaksana. Dan mari kita doakan para pemimpin bangsa kita, terutama Presiden Prabowo Subianto, selalu dalam kebijaksanaan, keadilan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh saudara-saudara saya semua, CPNS dan calon P3K yang telah lulus, insya Allah akan ada kabar baik yang akan diberikan oleh pemerintah untuk saudara-saudara sekalian. Bersabarlah dan terus berikhtiar, insya Allah Allah akan memberikan jawaban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadinya yang tadi teman-teman Bapak Ibu yang Bang Rifki tadi sampaikan bahwa usai nanti Bang Rifki kembali ke tanah air, nantinya akan menjalin komunikasi dengan lembaga pemerintahan terkait dan apakah nanti akan diperlukan adanya RDP ulang dengan pemerintah terkait, baik itu Pan-RB maupun BKN. Namun yang jelas akan ditempuh jalan yang terbaik dan kita doakan Bapak Ibu nanti akan ada satu titik temu yang lebih menggembirakan, membahagiakan, dan itu menjadi solusi terbaik bagi, ya terutama adalah yang paling utama adalah bagi rekan-rekan Bapak Ibu CASN untuk segera mendapat kepastian pengangkatan ASN baik itu CPNS maupun P3K. Dan kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan keputusan final di pemerintahan pusat dalam hal ini adalah Pak Presiden Prabowo segera mengeluarkan impres atau perpresnya untuk mengatur tentang penyelesaian tenaga honorer, tenaga non ASN ini menjadi ASN baik itu CPNS dan maupun P3K dengan berkeadilan, dengan intinya kan teman-teman itu minta disegerakan karena banyak sekali yang sudah menantikan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan sekali lagi kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Bang Rifki juga segera kembali dan nantinya bisa menyelesaikan permasalahan dari yang kecil-kecil dulu, Bapak. Yang kecil-kecil dulu, kemudian ada satu pengumuman besar nanti yang akan menggembirakan untuk Bapak Ibu semuanya CASN tahun 2024 di tahun ini ya. Mudah-mudahan segera di tahun ini 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.